Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi udah lengkap ya. Sekarang yang mulai ada orang-orang yang mulai terganggu dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy ya. Dari awal ada seorang aktivis katanya kan, sampai mohon maaf orang biasa, dosen, seorang guru, dan sekarang ini adalah seorang dokter begitu ya. Saya tidak tahu apakah ini memang mau cari panggung, mau cari nama, karena saya berkunjung ke akunnya ya sedikit ya, pengikutnya masih sedikit orang dokter. Tapi apakah ini sekarang cara dia untuk menaikkan semuanya? Tapi kita kasih panggung ya sebetulnya, dan coba kita kumpulkan ini orang-orang gerombolan saya sebut, orang-orang yang menghina, yang mulai terganggu ya, bukan menghina ya, mulai terganggu dengan kebijakan Kang Deddy, atau bahasa, kalau kita bahasa sederhananya ya nyenggol-nyenggol lah gitu ya, biar ikut-ikut tenar gitu ya. Jadi gimana video lengkapnya semua ton? Ini dia. Saya ingin masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas, terutama dalam hal politik. Jangan tertipu oleh pencitraan-pencitraan. Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan, seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika. Contoh, ada seorang gubernur ya. Gubernur itu tugasnya berat, yaitu membuat regulasi dan kebijakan strategis, mengkoordinasi dinas-dinas terkait agar semuanya dapat bergerak menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tapi kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus yang penuh drama setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor, jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Apalagi itu dilakukan tanpa etika, mempermalukan orang, melakukan persekusi, marah-marah gak karuan, nyuruh orang minum bir oplosan, minum pil koplo, walaupun orang itu salah. Namun tetap kita harus menghargai mereka sebagai manusia yang perlu dibina. Baiklah, Pak Gubernur, pikirkan agar dinas-dinas terkait itu bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini yang mengerjakan tugas dengan baik. Jangan bikin konten yang mencitrakan Anda sebagai pahlawan tunggal. Semoga netizen paham mana pemimpin yang baik dan profesional. Kok nyebut tunggal, kok lidahnya panjang sekali ya. Tadi katanya ngecontoh gubernur, tapi kok dijadikan sebagai sebuah pernyataan ya, pernyataan. Kan kalau orang itu membuat contoh itu tidak sepanjang pernyataan yang dicontohkan begitu. Tapi kok buat contoh ini lebih panjang dari sebuah pernyataannya, dan nyebut L-nya itu kok lidahnya keluar ya. Pencitraan itu boleh saja ya di media sosial, tapi harus ada etikanya teman ya. Jadi kalau seorang atasan, misalnya seorang gubernur menegur bawahannya dengan mengupload di media sosial, itu saya rasa mempermalukan, mempersekusi, membuli, itu tidak baik. Ajaran agama dan etika itu mengatakan kalau ada yang melakukan kesalahan, kita harus tegur empat mata. Paling tidak jangan di tempat umum ya. Ditegur bersama-sama dengan orang lain itu boleh saja, tapi di tempat yang tertutup. Kemudian bagaimana kita harus mencitrakan bahwa kita bekerja sebagai pemimpin dan telah menegur bawahan kita? Ya kita bisa konferensi pers ya, undang wartawan nggak apa-apa. Jadi saat siaran pers itu seorang pemimpin boleh saja memberitahukan kepada publik bahwa saya telah melakukan teguran ya, peneguran kepada jajaran di bawah saya karena melakukan ini begitu. Nah, itu laporan kepada rakyat melalui konvers ya,
atau melalui media sosial boleh, tapi kita sajikan dengan cara profesional, bukan dengan cara sidak langsung dengan menjelek-jelekan, ngata-ngatain. Nah itu jadi pentingnya pemimpin memiliki etika dan prosedur pencitraan yang baik. Tidak dapat dipungkiri memang pemimpin tuh harus melakukan pencitraan, terutama zaman sekarang. Tapi pencitraannya harus beretika dan profesional, sesuai dengan prosedur, tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika. Semoga netizen, teman-teman saya di sini semua paham betul mana pemimpin yang beretika, mana yang tidak. Banyak yang sudah melakukan seperti itu ya. Tapi kalau netizen bertanya kembali, benar tidak pernah melakukan sidak? Lo buktinya mana? Ya, misalnya saya sudah melakukan sidak sini, terus buktinya mana Pak? Nggak ada. Ya, dia lupa bahwa netizen kita sudah pinter, masyarakat kita sudah paham, melek informasi juga ya. Jadi dengan keterbukaan informasi yang sekarang, apapun itu memang harus begitu caranya, harus terbuka begitu, dari proses, dari hasil yang terbuka. Dan kalau mengenai etika ya, kalau saya pribadi ya harus melakukan seperti itu. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, tidak diumumkan, tidak diapakan, itu tidak akan memberikan efek jerah dan akan terus melakukannya lagi. Ini juga menyalahi aturan sebenarnya ya. Dia itu seorang dokter, seharusnya fokus di kedokteran, jangan fokus di politik. Ini udah offside ini ya. Offside Pak Dokter ya. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya ingin bicara mengenai politik lagi ya. Jadi kebanyakan sekarang pemimpin itu melakukan pencitraan yang berlebihan dengan media sosial. Nah, ini ada hal yang tidak baik ya. Kalau sampai pencitraannya itu melanggar etika, menjelekkan orang lain, menghina orang lain walaupun orang itu bersalah, itu secara etika tidak baik. Saya bukan mau menyerang seseorang ya, tapi ada seorang pemimpin nih, katakanlah seorang misalnya gubernur, dia melakukan sidak ke gedung DPRD di bawah mungkin wilayah kekuasaannya dia. Ya, kemudian dia lihat anggota dewannya lagi istirahat main catur. Kemudian dia tegurlah orang-orang tersebut, anggota dewan tersebut, di syuting ya, mungkin dibikin live, dibikin video dan ya agak dalam tanda kutip dimarahi begitu ya, kemudian disuruh kembali bekerja. Nah, ini memang bagus mencitrakan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang mungkin care terhadap hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada anggota dewan yang tidak bekerja, padahal saya nggak tahu ya, apakah yang berhak menegur anggota dewan itu adalah seorang gubernur, itu saya tidak tahu. Kemungkinan sih tidak ya, mestinya ya. Pada saat itu Kang Deddy masih menjabat anggota dewan loh, bukan gubernur ya. Ini salah informasi ini Pak Dokternya ini ya. Malukan sih Pak Dok ya. Mestinya dia harus memberikan masukan kepada mungkin atasannya atau dewan kehormatan gitu. Ya, tapi ini dia bikin video ya, semua mukanya semua disorot ya, kemudian ibaratnya dinasihati satu-satu dan disuruh kerja. Ayo berangkat kerja, ikut saya melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah gitu. Padahal mereka juga sebenarnya ada program tersendiri dan sudah dikerjakan ya, dan ada laporannya begitu. Tapi menurut saya itu sekali lagi ya, bahwa pencitraan yang berlebihan dan di luar aturan yang berlaku itu tidak baik justru. Jadi sebaiknya bagaimana sih mencitrakan kinerja seorang pemimpin yang sudah baik? Lakukan boleh sidak ya, kemudian ambil foto, dokumentasi boleh, tapi laporkan kepada yang berwenang, atasan mereka ya. Kalau anggota DPRD mungkin dewan kehormatan gitu ya, nggak usah dipublish, nggak usah menjelekkan orang untuk mengangkat diri kita. Lalu bagaimana supaya masyarakat tahu saya tuh bekerja loh gitu, saya care sama karyawan-karyawan, sama pejabat-pejabat di bawah saya begitu ya. Saya nggak tahu ya apakah DPRD di bawahnya gubernur, itu saya nggak tahu. Nah, caranya adalah setelah Anda melakukan sidak, ada dokumentasi, laporkan ke Dewan Kehormatan mungkin ya, atau atasan dari DPRD. Kita nggak tahu, saya nggak tahu ya siapa sebetulnya yang berhak menegur anggota DPRD. Saya rasa Dewan Kehormatan. Nah, itu kemudian Anda boleh buat konferensi pers, tapi jangan
upload video yang sedang membuli atau menjelekkan mereka. Uploadlah video Anda konferensi pers bahwa tadi saya sudah melakukan sidak ke gedung DPRD dan saya sudah memberikan nasihat kepada anggota-anggota dewan yang main catur gitu ya, supaya jangan main catur, mbok ya kerja walaupun sedikit ya, entah itu kunjungan, entah itu membuat laporan dan lain sebagainya ya. Itu saya rasa lebih bijak. Jadi silakan Anda buat konferensi pers bahwa saya barusan sidak loh, ini saya di gedung DPR, tapi nggak usah drama tersebut ya, drama Anda marah-marah sama anggota DPR, menasihati anggota DPR, mempermalukan anggota DPRD, itu nggak usah diupload lah di media sosial gitu ya. Itu adalah seorang pemimpin yang bijak, yang memiliki etika kepemimpinan. Demikian pandangan dari saya ya. Jadi pandangannya itu tidak terpandang begitu jadinya ya. Offside-nya udah kelewatan ini. Pertama, seorang dokter ngebahas masalah politik. Ini sudah offside ya. Yang kedua, video yang dimaksud adalah ketika Kang Deddy menjabat DPR RI kalau tidak salah ya. Dan yang dimarahi itu adalah itu satu wilayah lah, satu wilayah pemilihan ya. Dia itu offside-nya, dia nyebut Kang Deddy itu pada saat itu jadi gubernur. Ini kan video sudah lama. Video sudah lama ketika Kang Deddy menjabat DPR RI, bukan sebagai gubernur. Ini udah offside kedua ya. Dan sekali lagi ya itu dia, Pak Dokter ya urus pasien aja begitu ya, jangan urus politik begitu ya. Kasihan nanti pasiennya ya. Kita lanjutin sebentar. Momen pansos seorang guru di Cianjur seolah-olah meremehkan kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang larangan guru main TikTok di sekolah yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Kata Pak Deddy, guru gak boleh TikTokan. Ya, jadi itu katanya TikTokannya jangan joget-joget. Kalau mau, jogetnya sambil edukasi. Aduh, jangan joget-joget edukasi dong. Jangan. Jangan ada konten jogetnya dong. Jangan ada konten jogetnya. Ya. Jadi kalau mau joget juga harus diem. Gimana coba joget diem? Musiknya aja yang joget, orangnya jangan joget. Deddy lupa bahwa sekarang dia sudah gubernur definitif. Sering sekali dalam kasus-kasus itu Deddy ikut campur. Terlalu jauh bahkan menegur Bupati Indramayu, Luki Hakim. Saya jadi bingung. Seharusnya tidak harus seperti itu. Contoh lain, Wali Kota Depok yang mudik dengan mobil dinas. Kasus juga kompensasi supir-supir angkot di Bogor. Jadi begitu bereaksi langsung cepat. Kalau saya jadi Deddy, cukup diberikan atensi kepada Wali Kota Bogor untuk menangani dengan baik. Sama juga dengan kasus Kades di Kabupaten Bogor yang minta THR. Itu juga langsung disikapi dengan emosional. Karena pada intinya yang punya rakyat itu bukan gubernur. Yang punya rakyat langsung, yang bersentuhan dengan rakyat itu adalah bupati dan wali kota. Kadang-kadang kalau kemenangannya itu diintervensi, ini juga akan menimbulkan potensi konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ketemu lagi ya guys. Ini aku hari pertama masuk di kampus tanggal 9. Aku di Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Islam. Ini sesuai dengan job dan ilmuku, itu kan banyak dimuat, bahkan koran-koran besar itu kayaknya sengaja memblow up Luki Hakim yang pergi ke Jepang, seolah-olah itu sebagai kejahatan luar biasa. Wakil Menteri Dalam Negeri ngomong, gubernur ngomong, wakil gubernur ngomong. Saya mau tunjukkan itu untuk gubernur Jawa Barat ya, yang sedang mencari panggung itu. Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Selama ini Anda menggunakan media sosial yang bukan officialnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi milik pribadi ya. Jadi Deddy Mulyadi itu menggunakan akun pribadi seolah-olah mewakili pemerintah. Itu nggak boleh bro. Kamu mestinya kalau memang Luki Hakim itu salah ya ditegurnya lewat proses-proses yang benar ya. Kemudian yang kedua, persoalan ini sengaja di blow up seolah-olah ini Luki Hakim ini melakukan kesalahan besar, padahal banyak kesalahan besar. Apa? Memangnya
pernah menegur Gibran itu, negara itu. Mana ada yang berani negur Gibran pergi ke luar negeri, ke Singapura dan sebagainya? Mana ada, ya, pada saat dia jadi wali kota. Begitu juga pada kasus lain. Yang pertama ingin saya luruskan, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu adalah jabatan politik. Yang milih bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan mendagri, apalagi gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah jalur birokrasi, jangan jalur media sosial. Itu namanya cari popularitas. Negara menggaji APBN untuk gubernur, untuk wakil menteri, ya, seperti Deddy Mulyadi maupun Bima Arya, itu bukan buat pameran di medsos. Jadi yang layak kalian tegur itu pertama adalah pejabat-pejabat, entah eselon 1, eselon 2, atau eselon berapapun yang menggunakan fasilitas negara untuk mudik. Itu yang pertama, pakai mobil plat merah. Kemudian yang kedua, mereka yang menggunakan fasilitas negara tapi untuk pribadi. Siapa? Yaitu Gubernur Deddy Mulyadi, pakai mobil patroli polisi, tapi dia bikin konten yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Baca dong undang-undang pemerintahan daerah, ya. Jadi atau undang-undang otonomi, baca itu. Jangan kamu bikin aturan seolah-olah di pemerintahan ini yang paling salah adalah Luki Hakim. Tapi kamu menggunakan medsos dengan atribut gubernur, menggunakan si Dedi, loba keneh masyarakat Jawa Barat anu susah, sok bantuan ku sia ulah ki carana. Namun sia karunya ka rakyat, bantuan tuh rakyat Jawa Barat, loba keneh mikir atau anjing goblok terbuka karunya ka masyarakat Jawa Barat anu susah. Inti nama mikir geus kolot meureun sia na YouTube dong heueuh bantuan masyarakat nu susah, nu kekurangan, tapi na sia tuh mikir atau goblok. Segitu sebutan videonya ya, saya kumpulkan, saya sebut gerombolan dari dokter, dari seorang guru, dari seorang politikus, dari seorang dosen, dan dari orang biasa yang coba-coba nyenggol Kang Deddy begitu. Memang susah ya memberikan atau berbuat baik di negara kita ini. Terlalu banyak omongan-omongan yang jangankan kita lakukan hal buruk ya, hal bagus saja kita lakukan pasti banyak sekali mulut-mulut yang nggak enak di situ gitu kalau kita dengar ya, sulit sekali. Dan banyak sekali orang iri, orang julid dan sebagainya ya. Orang melihat sekarang apapun itu dengan versinya dia, dengan menguntungkannya dia, dengan kalau bahasa dokternya tadi menggunakan etika, seharusnya suara yang kita keluarkan juga harus pikirkan dulu ya, sehingga menjadi suara-suara yang beretika begitu ya. Jangan kita hanya pintar menilai etikanya orang tanpa kita tidak pikirkan juga ini suara yang keluar dari mulut kita ini apakah beretika atau tidak ya. Jadi segitu semeton ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.